Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmana Sibuan, mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara. Di sini saya ingin memberikan terkait penyuluhan, yaitu bagaimana meningkatkan getah pada lapisan masyarakat. Karena diketahui rata-rata mata pencarian masyarakat adalah sebagai petani. Masuk kita ke pengertian penyuluhan. Istilah penyuluhan berasal dari kata extension, yaitu perluasan atau penyebaran luasan. Penyuluhan sendiri adalah sebagai proses pengembangan pengetahuan, sikap, dan perilaku kelompok masyarakat agar mereka tahu, mau, dan mampu memahami, melaksanakan, dan mengelola usaha-usaha kehutanan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sekaligus mempunyai kepedulian dan berpartisipasi aktif dalam pelestarian hutan dan lingkungan. Tanaman karet adalah tanaman tahunan yang dapat hidup hingga sekitar 30 tahunan. Tanaman karet memang bukan tanaman asli di Indonesia, namun perkembangan tanaman karet di Indonesia sangat pesat. Adapun manfaat lain dari tanaman karet untuk manusia dan lingkungan sebagian besar sudah dirasakan oleh masyarakat sekitar tempat budidaya tanaman karet. Bahan baku pembuatan karet dibuat dari getah tanaman karet. Getah karet yang dihasilkan oleh pohon karet ini berwarna putih seperti susu dan berbentuk cairan. Disinilah perlunya peran penyuluh untuk meningkatkan getah karet. Manfaat karet sendiri begitu banyak, yaitu salah satunya berperan dalam revitalisasi dan rehabilitasi lahan, bahan pembuatan karet, bahan untuk industri sintetis, dapat menghasilkan tikar lantai, mengurangi emisi rumah kaca, digunakan sebagai bahan bakar, membantu pemanfaatan lahan, meningkatkan kerjasama ekonomi internasional sebagai pembuatan perabotan dapur, bahan obat-obatan, bahan campuran makanan, meningkatkan fungsi sosial, dan kayunya dapat dipergunakan untuk industri mebel dan furnitur, serta pada lingkungan. Salah satu fungsinya itu menjaga iklim lingkungan. Kesempatan ini saya ingin memberikan tips atau cara meningkatkan getah pada karet. Yang pertama yaitu memaksimalkan perawatan. Hasil produksi getah karet tidak akan meningkat jika dalam perawatan lahan karet yang buruk. Perawatan pohon karet yang baik dan benar seperti membersihkan gulma, banyaknya gulma dan pohon-pohon sekitar tanaman karet juga dapat mempengaruhi hasil produksi getah. Gulma yang terlalu subur atau tebal dapat menghilangkan asupan nutrisi pohon karet. Namun jika gulma tidak ada, maka unsur-unsur hara pada tanah akan hilang tergerus aliran air hujan. Yang kedua adalah pemupukan yang tepat. Pemupukan pohon karet dilakukan pada saat proses pertumbuhan dan saat produksi. Pemupukan dilakukan supaya pohon karet tetap terjaga kesuburannya sehingga hasil produksi cenderung dapat meningkat. Pemupukan dapat dilakukan 1-2 kali dalam setahun. Penggunaan pupuk juga bisa menggunakan pupuk kompos alami dan kimia. Contoh pupuk kompos seperti kotoran hewan, garam, dan lain, sedangkan pupuk kimia seperti TSP, KCl, urea, NPK, dan lainnya. Yang ketiga adalah teknik penyerapan yang tepat. Penyerapan pohon karet sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Jika dilakukan pada siang hari, air pada pohon getah mudah mengering sehingga membuat getah latek sedikit. Pohon karet sama halnya dengan manusia. Kalau manusia semakin baik nutrisi yang masuk ke dalam tubuh, maka semakin baik pula pertumbuhan sel-sel dalam tubuh. Sedangkan pohon karet semakin baik nutrisi yang diserap oleh pohon, maka semakin baik getah yang dihasilkan. Ketiga teknik tersebut merupakan salah satu cara meningkatkan getah karet. Salah satu bahan yang dihasilkan dari getah karet yaitu ban karet yang dapat didaur ulang, bantalan karet yang digunakan para karyawan. Yang kedua, kayunya dapat digunakan dalam industri mebel dan furniture seperti pada gambar di atas. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.